Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najiha, salah satu dosen jurusan keperawatan Fikes Universitas Borneo Tarakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medikal bagian 1. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem pernafasan, kardiovaskular, dan hematologi dengan mengaplikasikan berbagai macam ilmu biomedik, antaranya adalah anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, dan gizi. Adapun kasus yang diambil adalah 10 kasus terbesar baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Proses pengajaran dalam mata kuliah ini menggunakan dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk perkuliahan dan yang kedua dalam bentuk praktikum. Untuk bentuk perkuliahan, metode yang digunakan adalah cooperative learning ataupun collaborative learning dan program based learning. Sedangkan dalam bentuk praktikum digunakan metode simulasi ataupun uji kerja. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, hematologi dengan mengaplikasikan aspek legal etis melalui proses perkuliahan dan praktikum di laboratorium. Adapun evaluasi yang digunakan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang pertama adalah melalui penugasan sebesar 15%, kehadiran 15%, PTS 30%, dan PAS sebanyak 40%, di mana nilai PAS ini merupakan gabungan nilai ujian akhir semester dan ujian praktikum laboratorium. Sedangkan referensi yang digunakan adalah menggunakan beberapa buku referensi dan artikel penelitian. Beberapa artikel penelitian yang digunakan sebagai referensi merupakan artikel penelitian yang diterbitkan oleh tim pengajar keperawatan medikal bedah 1 Universitas Borneo Tarakan. Berikut adalah salah satu video pengajaran dalam bentuk praktikum yang dilakukan di laboratorium. Adapun prosedur pengajaran yang dilakukan adalah tindakan pemasangan EKG. Tindakan pemasangan EKG ini merupakan salah satu tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien dengan kasus gangguan sistem kardiovaskular. Hasil dari pemeriksaan EKG ini dapat menjadi data untuk menegakkan diagnosis keperawatan ataupun dapat digunakan sebagai data untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ya, agar materi hari ini kita bisa pahami dengan baik dan dilancarkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, next, Ibu absen dulu ya. Fikri Akbar, Muhammad Al-Quradi, Arif Dwi Saputra, Aditya Firmiansyah. Sakit, oh ya. Nanti disampaikan soal sakitnya nak ya, suruh ya. Heni, Sili Putri, Madafa, Desi Fitriani, David. Oke, jadi hanya Adit ya yang isi untuk kelompok ini. Oke, dan kita lanjut saja ke materinya untuk menyelesaikan waktu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Jadi kita ketemu kembali ya di sesi yang berbeda. Kemarin kita ketemu di kelas untuk perkuliahan. Hari ini kita ketemu di lab untuk praktikum. Ya, kalian mungkin sudah tahu. Hari ini kita mau praktikum apa? Ya, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum terkait salah satu pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk mengetahui gangguan pada sistem kardiovaskular. Ya, itu adalah pemasangan EKG. Oke, untuk terkait pemeriksaan penunjang, Ibu mau review sedikit ya yang sudah kita bahas kemarin di kelas terkait pemeriksaan penunjang pada gangguan sistem kardiovaskular. Kan ada beberapa tuh, bukan hanya EKG saja. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menyebutkan kembali pemeriksaan penunjang lain selain EKG. Ya, silakan angkat tangan. Oke, ini mana? X-ray thorax. X-ray thorax. Oke, yang lain mungkin ada apa? Treadmill. Ya, uji treadmill. Masih ada? Oke, Desi. Ekokardiografi. Nah, ekokardiografi.
pemeriksaan enzim jantung. Ya, pemeriksaan enzim jantung. Oke, dan itu sebagian besar pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk mengetahui atau menegakkan klinis dari pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Ya, jadi selain EKG, ada echokardiography. Di echo ini biasanya disebut dengan USG jantung untuk mengetahui adanya gangguan katup. Ya, kemudian X-ray toraks itu biasanya digunakan untuk memvalidasi apakah pasien ini ada pembesaran jantung atau kardiomegali atau hipertrofi ventrikel. Ya, kemudian tadi ada uji treadmill. Nah, uji treadmill ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas yang ditolerir pasien. Ya, jadi pasien akan diberikan kecepatan yang berbeda-beda pada saat uji treadmill. Jadi perawat, dokter akan tahu kalau pasien mampunya hanya beraktivitas di batas tertentu saja, di ambang batas tertentu. Kemudian terakhir tadi ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium itu untuk menilai enzim jantung. Ya, contohnya adalah troponin T. Biasanya pada gangguan sistem kardiovaskular itu ada beberapa enzim yang ditemukan. Biasanya ada troponin T, kemudian ada CK dan CKMB. Ya, itu untuk pemeriksaan penunjang. Oke, nah apa sih fungsi dari pemeriksaan penunjang ini? Untuk apa kita melakukan pemeriksaan penunjang? Ayo, ada yang untuk mendapatkan data objektif dalam menerapkan asuhan keperawatan. Oke, betul. Jadi dia sebagai sumber data kita. Ya, kita kan perawat menegakkan menyusun asuhan keperawatan ya. Jadi kita harus mengkaji dulu untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Salah satu data yang kita kaji adalah pertama, selain keluhan utama, pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini selain untuk menegakkan diagnosis medis, ya untuk memastikan penyakitnya apa, juga sebagai data untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Ya, jadi oke. Jadi ibu pikir kalian sudah cukup paham terkait dengan teorinya ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama cara memasukkan EKG yang merupakan salah satu pemeriksaan penunjang pada kasus gangguan sistem kardiovaskular. Oke, sudah bawa panduan semua kan? Silahkan dibuka panduannya untuk pemasangan EKG. Kita akan belajar bersama di sharing ya, kita sharing ya. Bukan berarti ibu lebih tahu daripada kalian. Ibu berdiri di sini tuh karena ibu lebih dulu lahir ya, dulu belajar hal ini. Oke, saya dapat pemasangan EKG ya. Oke, di situ dikatakan kalau pemasangan EKG ini adalah suatu tindakan ya, tindakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Yang ada dalam tubuh kita ini adalah aktivitas listrik ya, listrik jantung. Nah, kemudian tujuannya di sini adalah pertama untuk memperoleh hasil rekaman. Nanti hasil rekamannya bentuknya berupa grafik. Ya, nanti di akhir sesi ibu akan sedikit sharing bagaimana sih grafik yang dihasilkan oleh pemeriksaan EKG. Ya, jadi grafik itu menunjukkan aktivitas listrik jantung dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas fungsi maupun struktur jantung. Contohnya abnormalitas contohnya adalah gangguan irama jantung atau aritmia. Kemudian kelainan otot jantung, ya misalnya pada BCK ya ada infark, ada iskemik, ya itu karena pembuluh darah koronernya tersumbat, akhirnya otot jantungnya tidak maksimal untuk bekerja. Kemudian bisa untuk mengetahui gangguan elektrolit, kemudian untuk mengetahui adanya pembesaran jantung. Jadi EKG ini intinya untuk mengetahui abnormalitas dari jantung kita ya. Kemudian berikutnya persiapan pasien dan lingkungan. Jadi kita harus mempersiapkan pasien dulu ya. Pertama, kita harus memberitahukan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan ya. Oke, di tahap komunikasi terapeutik menjelaskan tindakan ini masuk di fase apa? Fase interaksi. Interaksi? Fase orientasi ya. Jadi fase orientasi, jadi ingat kenapa itu kaitan dengan komunikasi, karena setiap pelaksanaan tindakan keperawatan kita mengaplikasikan tahapan komunikasi terapeutik. Jadi nanti kita tetap menggunakan saran terapeutik,
misalnya dia pikir tindakannya menyakitkan, ya seperti itu. Jadi di fase orientasi kita jelaskan tindakannya, ya tujuan tindakan, prosedurnya, berapa lama kira-kira tindakan ini akan dilakukan, kemudian di mana tindakan akan dilakukan, apakah tetap di ruangan tersebut atau pasien harus dipindahkan ke ruangan tertentu untuk dilakukan tindakan. Jadi itu perlu, karena nanti sebelum melakukan tindakan kita meminta persetujuan dari klien kita. Setelah pasiennya setuju, baru kita melakukan tindakannya, ya seperti itu. Jadi kita jelaskan ke pasien, Pak, ini saya mau melakukan pemasangan EKG, tujuannya untuk mengetahui ada tidak gangguan, ya jantung yang Bapak derita, apalagi Bapak nih mengeluh, ya keluhan misalnya nyeri dada kah, atau pasiennya mengeluhkan jantungnya sering berdebar atau kadang sesak saat beraktivitas. Itu kan adalah keluhan-keluhan yang sering muncul pada pasien yang mengalami gangguan sistem kardiovaskular. Jadi kita memvalidasi kembali, ya. Jadi sebelum tindakan selalu meminta persetujuan kepada pasien. Kemudian pastikan kondisi pasien tenang, kooperatif, dan dapat dipasangkan elektroda. Ya, jadi jangan pada pasien gaduh gelisah, karena kalau dia bergerak akan mempengaruhi dari hasil perekaman EKG, ya seperti itu. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bila pasien memakai jam tangan, gelang, dan logam itu setidaknya harus dilepas terlebih dahulu, ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke persiapan alat, ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Priyadi. Saya ingin bertanya yang di persiapan pasien dan lingkungan. Yang mana nak? Yang poin ketiga Ibu. Oke. Di sini ada dibilang bila pasien memakai jam tangan, gelang dan logam lain itu dilepas. Kira-kira itu kenapa ya Ibu? Oke. Kenapa pasien yang memakai jam tangan, gelang atau logam lain dilepas? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menurut saya dapat mempengaruhi kerja dari elektroda EKG. Akan mempengaruhi elektroda EKG yang telah melalui kerjanya. Ada yang jawab lagi? Oke, jadi logam ya, entah itu ikat pinggang, jam tangan. Nah, dia kan penghantar listrik juga. Nah, sementara EKG ini adalah untuk mengetahui aktivitas listrik. Jadi kalau ada penghantar listrik lain selain yang ada di dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi hasil dari perekaman EKG-nya. Jadi bisa mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi itu kenapa pasien dipastikan terlebih dahulu jika dia memakai bel dan dilepas, jam tangan itu dilepas. Ya, selain itu sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, kita juga harus lihat jangan sampai misalnya tubuh pasien akan tubuh pasien akan menyentuh besi dari tempat tidur, ya, karena itu juga akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan EKG-nya. Ya, sudah paham nak? Yang lain paham ya? Oke, kita lanjut ke persiapan alat. Persiapan alat, ya sudah dibaca di panduannya di situ alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Ya, mesin EKG lengkap yang pakai dalam kondisinya baik. Kita harus pastikan kalau mesin EKG ini berfungsi, ya. Jadi ini mesin EKG-nya, ya, mesin EKG-nya ini. Mesin EKG ini bermacam-macam ya nak. Ini salah satunya. Jadi di tiap rumah sakit mungkin beda mesinnya, tapi cara pengoperasiannya nanti ada manualnya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kemudian ada 4 buah elektroda ekstremitas dan manset. Ya, nah ini ya, ini mansetnya ini diletakkan di ekstremitas dan dihubungkan dengan kabelnya. Ya, ini. Kemudian ada elektroda dada dan balon penyisap. Ya, ini untuk dada ya, ini. Kemudian balon penyisapnya ini nanti dipasangkan ke sini. Ya, jadi ada 6 ya. Itu kemudian kertas EKG ini disesuaikan dengan jenis EKG yang kita gunakan. Nah, kebetulan EKG yang kita gunakan adalah EKG yang model kertasnya seperti ini, jadi disesuaikan. Ada yang lebar juga masalahnya ya, jadi disesuaikan dengan model EKG-nya. Oke. Kemudian jeli, ya. Jeli ini fungsinya untuk apa kira-kira?
jeli EKG ini ya dia digunakan sebagai media penghantar listrik. Jadi jelinya ini jeli khusus ya, beda dengan jeli yang digunakan untuk pemasangan kateter misalnya. Jadi kandungan jeli yang seperti ini dia kandungan airnya lebih banyak. Nah, kita kan sudah ketahui air itu adalah penghantar listrik yang baik. Jadi digunakan sebagai media ya, media penghantar listrik. Nah, kemudian yang digunakan untuk membersihkan tadi ya adalah kita menggunakan kapas alkohol untuk disinfeksi. Jadi nanti kita bersihkan dulu, kemudian kita berikan jeli ya, seperti itu ya nak ya. Oke. Kemudian ada tisu ya. Tisu ini digunakan nanti untuk membersihkan area dada pasien dan daerah ekstremitasnya yang sudah kita oleskan jeli ya, itu tisu. Kemudian kapas alkohol ya tadi ya. Jadi kapas alkohol atau alkohol swab ya seperti ini untuk sebagai disinfeksi untuk membersihkan daerah yang akan dipasangi elektroda ya. Kemudian, nah kenapa di sini ada sarung tangan ya? Ini untuk tindakan pencegahan ya. Sarung tangan ini digunakan biasanya kalau pasiennya ada penyakit menular lewat kulit. Contohnya misalnya penyakit hepatitis atau penyakit kulit yang bisa menular. Tapi jika tidak ada indikasi itu, kita tidak perlu menggunakan handscoon ya. Cukup cuci tangan menggunakan disinfektan. Jadi setiap tindakan harus diawali dengan cuci tangan sebelum dan sesudah. Ya. Oke, nanti untuk prosedur kerjanya, ibu akan mencontohkan. Nanti kalian diberikan kesempatan untuk mencoba satu per satu. Oke, nanti ada yang bersedia menjadi sukarelawan ya, orang coba ya untuk sebagai pasien yang akan dilakukan pemeriksaan EKG ya dari laki-laki ya. Oke, siapa yang bersedia sebagai pasien? Oh, oke. Jadi nanti bersedia ya. Jadi nanti akan dipasangkan EKG. Jadi membantu teman-temannya juga untuk paham. Jadi dan akan tahu juga ya. Oke. Oke ya. Jadi jadi pasiennya misalnya dia dalam pasien rawat inap ya di posisi berbaring ya. Jadi kita harus melewati tadi yang fase komunikasi terapeutik ya. Jadi tapi ini ibu jelaskan langsung fase kerja saja ya. Jadi minta tolong apa bacakan ya. Pertama apa nak? Coba kita lakukan. Baik, yang pertama mencuci tangan dengan benar. Jadi pakai 6 langkah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi tadi untuk handscoon kita tidak perlu gunakan. Jadi kita anggap ini pasiennya adalah pasien yang bebas dari penyakit yang menular ya, seperti hepatitis ataupun penyakit kulit yang menular via sentuhan ya. Oke, selanjutnya Membersihkan kulit pasien di sekitar pemasangan elektroda dan memberikan jeli pada daerah yang akan dipasang. Oke, jadi kita bersihkannya menggunakan kapas alkohol swab ya. Oke, permisi ya Pak ya. Saya angkat bajunya Pak ya. Pasrah nih pasiennya ya. Oke, jadi daerah yang akan dipasangi elektroda kita perkirakan daerah sini ya, ICS 4 sampai ke sini. Kita bersihkan daerah sini sampai ke daerah aksila ya. Kemudian kita bersihkan juga bagian ekstremitasnya ya. Apa ya? Sini. Tolong ya, mungkin dilepas dulu kaos kakinya nak. Ya, bantu. Ya oke silakan. Gak apa-apa. Pasiennya tidur aja. Oke, kita bersihkan. Bersih Pak ya. Nah, kenapa ibu
ini peletakannya di bagian dalam ya, bagian dalam, sisi-sisi bagian dalam, karena daerah sini pembuluh darahnya lebih banyak ya, jadi nanti elektrodanya itu ditaruh di bagian dalam ya, karena biar antaran listriknya juga bagus. Oke, kemudian di daerah dada, permisi Pak ya. Kita ukur ya dari di ICS 4 garis sternal kanan ya, ini ICS 1 di bawah garis klavikula ya, tulang klavikula ya, 1 2 3 4 ya, 4 atau setara dengan butiran susu. Kemudian V2 dia di ICS 4 garis sternal kiri, jadi cukup tarik garis lurus, atau untuk meyakinkan boleh diukur kembali. Kemudian sebelum memasang V3 kita memasang V4 dulu, karena V3 itu letaknya di antara V2 dan V4. Nah, V4 letaknya di mana? Di garis di garis mid klavikula ya. Ini klavikulanya ya, garis tengahnya kita bagi dua ya. Ya, ini ya garis tengahnya ini. Oke, ini tadi ICS 4 ya. Berarti kita bergerak 1 kali. ICS 5 oke, di garis mid klavikula. Oke, daerah sini. Ya. Kemudian V3 di antara V2 dan V4. Oke, selanjutnya ke V5, letaknya di garis aksila depan. Aksila ini ya, ini aksila bagian depan. Kita menarik garis, letaknya di ICS 5. Nanti sejajar dengan V5 ya, garis lurus. Oke, di sini berarti. Ya. Kemudian V6 letaknya di mana? Ya. V5 dan V4, berarti aksila tengah, bagian tengah aksila. Ini tadi aksila depan ya, daerah sini sejajar dengan V4 dan V5 ya. Letakkan di sini. Oke, ya, jadi V4, V5 dan V6 berada di intrakosta 5 ya. Kenapa? Karena itu adalah ujung apeks jantung. Oke, ini Nanda ya. Oke, kita lanjut memasang. Elektroda kita pasang pertama adalah elektroda ekstremis. Ini adalah elektrodanya ya, sudah disambungkan dengan kabelnya. Jadi tidak perlu bingung di sebelah mana, ada kok tulisannya ya. Jadi ini elektrodanya ya, ada tulisannya. Nah, ini right ya. Ini right berarti dia diletakkan di tangan kanan pasien ya. Ini elektrodanya ya. Nah, ini diletakkan di bagian dalam ya. Definisi Pak ya. Kemudian ini ada leo ya, berarti di sebelah kiri. Lihat elektrodanya, berarti dia di sebelah bagian dalam ya. Begitupun untuk di ekstremitas bawah ya. Ini warna hijau ya, kita letakkan di sebelah kiri ya. Ini sih ya, angkat sedikit kakinya. Oke. Kemudian yang warna hitam kita letakkan di sebelah kanan. Ini bisa kodenya N ya. Kemudian setelah elektroda ekstremitas terpasang, kita lanjut pasang di elektroda perikordial atau dada ya. Kita mulai dari P1 ya. P1 itu biasanya dia berwarna merah. Kalau di sini dia tulisannya C1 ya. Tadi sudah kita letak ya. Berulang 3 4 ya. Tadi sudah kita kasih jeli ini ya, ini akan mengisap, misi ya. Oke. Kemudian C2 ini warna kuning, tarik garis lurus. Oke. Kemudian kita pasang apa dulu? V3 atau V4? V4. Oke, V4 dulu. Nah, V4. V4, garis klavikula ICS 5. Ini ya. Kemudian P3 ini ada C3, tulisannya diletakkan di antara V2 dan V4. Oke. Kemudian C5 di garis ya, aksila depan ya, sejajar dengan V4 ya. Kemudian
Kemudian keenam di garis aksila bagian tengah atau mid aksila sejajar dengan V. Oke, jadi pastikan semua balonnya terpasang, tidak ada yang lepas. Kemudian jelaskan ke pasiennya ya, kalau nanti pada saat proses perekaman kalau bisa jangan bergerak dulu, tarik nafas, rileks ya, bernafas biasa. Kemudian usahakan kakinya, tangannya jangan ada yang menyentuh pinggir tempat tidur ya, seperti itu. Oke, setelah semua alat perda terpasang, yakin sudah terpasang dengan baik, kita akan melakukan perekaman EKG. Pertama kita pastikan dulu ya alat EKG-nya sudah terhubung dengan listrik. Ya, ini sudah terhubung, sudah nyala. Nah, kita kasih kecepatannya berapa di situ? 25 meter per detik. Ini speednya sudah 25 ya. Di sini ada 25, yang dekat bisa lihat ya nanti. Kemudian kalibrasi satu. Ini di sini kita dipakai ini auto, kita pakai 1 ya. Kemudian kita ambil mode auto, pakai yang auto saja ya. Setelah kita set ya, kita ke pasiennya. Pak, kami mulai untuk merekam EKG-nya ya. Bapak rileks saja, bernafas santai, kalau jangan bergerak dulu Pak ya. Oke, saya rekam. Di sini juga bisa terlihat heart rate-nya nah. Ya, ini ada 84 kali. Ini sudah keluar hasilnya ya. Ini direkam sampai 12 lead ya. Ya 12 lead nanti yang akan terekam. Kita menunggu sampai proses perekaman selesai ya. Dokter spesialis kardionya ya. Oke. Bapak sudah selesai dilakukan perekaman ya. Jadi kami akan merapikan alatnya, nanti hasil perekamannya akan dijelaskan oleh dokternya Pak ya. Oke, baik, permisi Pak ya. Pas. Ya. Tidak sakit kan Pak? Tidak. Ya. Oke, jika hasilnya sudah keluar ya, kita mendokumentasikan di rekam medik. Kemudian kita di sini ya ada format tanggal berapa ya, identitas pasien, nomor RM-nya kah ya, kemudian nama, umur, kemudian tadi kan muncul ya di sini ada heart rate-nya 83 kali. Ya, jadi bisa dinilai. Kemudian selain kita mencatat di sini, kita juga mencatat di rekam medis pasien. Apa yang kita catat? Pertama adalah perawat yang melaksanakan, ya siapa, jam berapa, kemudian kondisi pasien setelah dilakukan tindakan. Ya, kemudian jangan lupa rapikan pasiennya, rapikan alatnya, kemudian kontrak waktu untuk tindak lanjut. Ya, oke. Next, kalian boleh bergantian untuk mencoba melakukan perekaman EKG. Jadi nanti gantian, jangan diterusin di pasiennya ya, boleh gantian. Oke ya, jadi saya yang lanjutkan, nanti ibu kalau ada yang kurang jelas nanti ibu bantu ya. Oke, jadi sudah ya, sudah tahu ya bagaimana cara pemasangan EKG yang benar. Jadi nanti untuk interpretasinya itu memang butuh waktu khusus ya. Nah, tapi ibu sedikit memberikan gambaran pembacaan EKG yang sederhana.
lubang P normal, Q normal, R normal, tapi S dan T-nya naik. Ini kan normalnya ST adalah ini, tapi dia naik ya. Nah, ini namanya ST elevasi biasanya ditemukan pada pasien penyakit jantung koroner yang mengalami iskemik miokard ya atau infark miokard. Kemudian terkadang juga ditemukan gelombang ST-nya dia turun ya. Ini T, Q, R, ini ST-nya. Jadi dia namanya ini ST depresi karena dia turun depresi, turun elevasi itu meningkat. Ini ditemukan pada rata-rata penyakit jantung koroner. Sebenarnya banyak yang lain ya, ada yang Q-nya panjang ke bawah, ya itu bisa menunjukkan misalnya ada gangguan elektrolit, ya gangguan otot jantung. Jadi banyak kelainan otot jantung yang bisa kita deteksi dengan melakukan pemeriksaan EKG. Tapi yang Ibu jelaskan dulu cukup interpretasi EKG normal, ya. Yang penting lengkap, kemudian iramanya teratur, berarti dia sudah sinus aritmia namanya, yang teratur, ya. Sinus ritmi, ya. Sinus ritme dia teratur, ya. Jadi setidaknya kalau kalian sudah melihat ada yang berbeda di luar dari ini, berarti itu sudah ada masalah. Untuk menentukan masalahnya itu yang lebih advance, yang lebih paham, enak ya. Jadi tadi berarti di untuk hari ini praktikum pemasangan EKG saya harap kalian bisa paham. Nanti dicoba lagi nanti kalau insya Allah kalau kalian turun praktikum menemukan pasien-pasien jantung, biasanya di poli itu sering dilakukan di poli jantung atau di ruang perawatan jika menemukan pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, atau di ruang intensif yang khusus jantung seperti CPCU ya. Ruang intensif jantung itu sering dilakukan pemeriksaan EKG. Jadi intinya adalah tujuan dari pemeriksaan EKG ini adalah untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kelainan ya struktur maupun fungsi jantung. Kelainan struktur contohnya hipertrofi ya, kemudian kelainan otot ya, kemudian kelainan fungsi misalnya ada aritmia ya, seperti itu ya. Jadi ada yang ingin bertanya terkait tadi proses tentang prosedur pemasangan EKG-nya? Paham ya, tadi yang agak-agak ribet itu memang di daerah perikordial ya, tapi setidaknya ini kalau kita sudah terbiasa itu akan lebih mudah lagi ya, bisa karena biasa. Oke, jadi karena tidak ada pertanyaan ya, tadi semuanya aktif dalam proses. Ibu harap materi kali ini bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di praktikum selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.